Luas dalam cintamu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cintamu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua segala yang ada buktikan cintamu. Luas dalam cintamu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cintamu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua segala yang ada buktikan cintamu. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua segala yang ada buktikan cintamu, Bapakku. Bapa yang ku cinta, Bapa yang ku sembah, yang menyertai hidupku, yang memberkati langkahku.
Bapa yang baik, Bapa yang ku cinta, yang selalu ku rindu. Ku selalu ada dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu di dalam hidupku selalu. Dari pagi, siang, sore, malam, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terimalah pujianku, terimalah penyembahanku hanya kepadamu Tuhan. Rasa syukurku hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala pujian, keagungan hanya untuk-Mu Yesusku, Tuhan yang baik. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Itu adalah sebuah perintah yang tersebar baik dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Di mana-mana Tuhan memberikan perintah ini. Mulai dari zaman Abraham, ketika Abraham diperintahkan untuk keluar dan menuju ke tanah perjanjian. Ketika Musa diperintahkan untuk menghadap Firaun, bahkan sampai kepada zaman Kisah Para Rasul, ke zaman Perjanjian Baru, selalu ada perintah ini dari Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Mengapa kok Tuhan harus memberikan perintah ini di sepanjang sejarah manusia? Alasan yang pertama adalah karena iblis akan memakai setiap rasa khawatir kita, rasa takut kita untuk menghancurkan iman anak-anak yang percaya,
untuk menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Yang kedua, Tuhan tahu bahwa rasa takut dan rasa gentar ini akan selalu muncul di dalam setiap musim dalam kehidupan manusia. Dari anak-anak sampai kepada orang dewasa, semua akan mempunyai dan mengalami masa-masa kekhawatiran, masa-masa ketakutan. Oleh sebab itu, pada perenungan kita hari ini, sudah sepantasnya kita belajar dari seseorang yang sangat sering mengalami ketakutan, yaitu Raja Daud. Raja Daud adalah seseorang yang dari sejak dia muda, dia harus berhadapan dengan bahaya. Bahkan dia harus menghadapi singa, dia harus menghadapi beruang, lalu dia menghadapi Goliat, dan dia harus menghadapi peperangan demi peperangan di sepanjang masa hidupnya. Oleh sebab itu kita layak dan sepatutnya untuk kita belajar dari seorang yang bernama Daud ini. Bagaimana dia mengatasi rasa ketakutan yang saat dia menghadapi banyak masalah dalam kehidupannya. Mari kita baca bersama di Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Mazmur ini ditulis pada saat Daud sedang mengalami saat-saat yang berbahaya, saat-saat yang sangat krusial dalam hidupnya. Kita bisa melihat di ayat yang kedua, ini menggambarkan situasi Daud pada saat Mazmur ini ditulis. Dikatakan ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Pada saat itu Daud sedang menghadapi musuh, penjahat-penjahat bukan musuh yang sembarangan, tapi yang dihadapi adalah orang-orang barbar, bangsa barbar, yang tidak segan-segan untuk membunuh musuhnya dan memakan dagingnya. Dan memang dia sedang menghadapi masa-masa yang sangat berbahaya. Dan kita juga melihat bahwa Daud sedang mengalami sebuah pertempuran yang luar biasa hebat. Namun kita akan naik ke ayat yang ke-1. Di sini kita melihat apa respon Daud saat dia menghadapi situasi yang berbahaya semacam itu. Daud mengatakan sesuatu yang indah, yaitu Tuhan adalah terangku, keselamatanku, dan Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu, saat Daud mengalami ketakutan, maka Daud memandang kepada Tuhan. Dan ini yang Daud katakan di hadapan Tuhan. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, dan Tuhan adalah benteng hidupku. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu bagi Daud. Yang membuat Daud tidak gentar bukan karena Daud tahu bahwa Tuhan akan berbuat ini, Tuhan akan berbuat itu. Tidak. Bahkan seakan-akan Daud itu tidak peduli apakah Tuhan akan berbuat ini atau berbuat itu, ataukah Tuhan akan menolong dia atau tidak. Yang menjadi pusat perhatian Daud adalah karakter Tuhan dan pribadi Tuhan. Di sini Daud mengklaim bahwa Tuhan adalah terangku. Bapak Ibu, ketika kehidupan kita menjadi gelap, ketika kita tidak tahu arah dan tujuan kita, ketika kita tidak tahu bagaimana lagi kita harus mencari pertolongan, maka hal yang pertama yang harus kita cari adalah terang. Tuhan adalah sumber terang. Tuhan itu bukan memberikan terang, tapi Tuhan sendiri adalah terang itu.
Ketika ada terang dalam kehidupan kita, maka barulah kita bisa berpikir dengan jernih. Barulah kita bisa melihat, oh di depan itu ada jebakan, di kiri kananku ada halangan. Kita baru bisa melihat itu ketika ada terang. Oleh sebab itu Daud tahu bahwa hal pertama yang harus dia minta adalah, Tuhan, jadilah terangku. Lalu yang kedua adalah, Tuhan adalah keselamatanku. Ini berbicara adalah bahwa Daud merasa dia tidak mampu untuk menghadapi semuanya itu. Daud tidak akan bisa menghadapi semuanya itu dengan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu dia minta, Tuhan, jadilah keselamatanku, jadilah kekuatanku. Saat aku sendiri mustahil semuanya bisa aku lakukan. Tapi saat Tuhan bersama aku, maka apapun yang terjadi aku bisa melaluinya. Lalu yang ketiga, Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Karena Daud juga menyadari bahwa musuh-musuhnya adalah orang-orang yang berbahaya, bangsa yang berbahaya. Tapi jika Tuhan menjadi benteng hidupnya, maka tidak ada satu bangsa pun, maka tidak ada satu orang jahat pun, bangsa barbar apapun yang bisa menyakiti dia. Oleh sebab itu Daud menjadi tenang. Oleh sebab itu dia menulis kalimat, terhadap siapakah aku harus gemetar? Karena Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, dan Tuhan adalah benteng hidupku. Di ayat 3 kita melihat bahwa Daud menuliskan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak Ibu, dalam sebuah pertempuran, maka jika bangsa A ingin menaklukkan bangsa B, salah satu strategi yang digunakan adalah dia akan berkemah mengelilingi kerajaannya untuk mengintimidasi. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya duduk di situ, dia berkemah dan dia mengganggu suplai makanan, bahkan mungkin dia mengganggu suplai air. Bangsa ini akan berusaha mengintimidasi. Hal yang kedua yang dihadapi Daud adalah intimidasi. Mungkin hal itu juga yang hari-hari kita alami. Kita mengalami intimidasi, baik itu mungkin dari tempat kerja kita, lingkungan kerja kita yang bukan lingkungan yang kondusif. Mungkin ada rekan-rekan, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita di tempat kerja kita. Atau mungkin situasi di negara kita yang mengintimidasi kita, situasi krisis ekonomi yang mungkin mengintimidasi kita. Banyak hal yang bisa mengintimidasi kehidupan kita yang membuat kita menjadi takut. Namun sekali lagi, jika Tuhan adalah terang kita, Tuhan adalah keselamatan kita, dan Tuhan adalah benteng hidup kita, maka intimidasi apapun yang saat ini sedang kita hadapi, bahkan mungkin intimidasi dari vonis dokter mungkin, maka itu tidak akan membuat kita takut. Dikatakan di sini, tidak takut hatiku. Bahkan timbul peperangan. Artinya apa? Ketika intimidasi itu menjadi kenyataan, ketika orang bukan hanya menakut-nakuti kita, tapi memang dia berbuat jahat kepada kita, sekalipun itu terjadi, maka Daud bilang, dalam hal itu pun aku tetap percaya, aku tetap gak takut kok. Meskipun orang hanya berencana untuk menjatuhkan aku, mungkin hanya berupa vonis dokter, sekalipun menjadi kenyataan, aku tetap gak takut. Kenapa? Karena tiga hal itu tadi. Tuhan adalah terangku, keselamatanku, dan benteng hidupku. Di ayat 4 kita melihat bahwa di dalam segala situasi itu, maka permintaan Daud satu saja, yaitu supaya dia tinggal di dalam rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika dia menghadapi hal yang berbahaya, ketika dia menghadapi pergumulan, yang dia minta bukan, Tuhan tolong selesaikan pergumulanku, Tuhan tolong aku ini, Tuhan tolong aku itu. Dia sadar bahwa semakin berat masalah yang dihadapinya, semakin besar pula kebutuhan dia untuk dia ada dan diam di dalam hadirat Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Karena apa? Di ayat berikutnya dikatakan, karena Daud tahu bahwa di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada perlindungan pada waktu bahaya.
Bahkan bahkan di ayat berikutnya dikatakan, Ia menyembunyikan aku di dalam persembunyian di kemahnya. Dan juga Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Berbicara mengenai Tuhan yang mengangkat kita ke atas gunung batu, berarti bahwa Tuhan akan memberikan kita perspektif yang baru terhadap masalah yang sama. Mungkin pada saat Anda mengalami masalah, Anda melihat sebuah masalah di level ini. Tapi ketika kita berada dalam hadirat Tuhan dan dikatakan bahwa Tuhan itu mengangkat kita ke atas gunung batu, maka Tuhan akan memberikan kita perspektif yang baru, perspektif dari atas. Sehingga kita melihat yang asalnya musuh itu besar, ketika kita ditarik ke atas oleh Tuhan, maka kita melihat ternyata musuh kita menjadi musuh yang kecil. Bukan karena size-nya yang berubah musuhnya, tapi karena kita dibawa Tuhan untuk memandang sebuah permasalahan dari perspektifnya Tuhan. Sehingga kita bisa melihat sebuah masalah menjadi masalah yang bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Sehingga yang menjadi akhirnya adalah dikatakan di ayat berikutnya, ketika Daud sudah berada dalam hadirat Tuhan, Daud berada di dalam perspektif yang baru, maka sekarang dia bisa dengan percaya diri dia mengatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh di sekelilingku. Daud percaya, Daud yakin, Daud punya percaya diri bukan karena dia mendasarkan kepada kekuatannya, tapi karena dia sudah berada di dalam hadirat Tuhan, tapi karena dia sudah diangkat Tuhan ke perspektif yang baru. Oleh sebab itu Daud bisa mengatakan di ayat yang ke-6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Dan bukan hanya itu saja, Daud mempunyai hati yang baru, sehingga Daud ketika dia menghadapi semua masalah itu, dia bisa menghadapinya dengan nyanyian syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kiranya renungan kita pada hari ini bisa menguatkan kita, apapun yang Anda hadapi. Biarlah Tuhan itu menjadi terang kita, keselamatan kita, dan benteng hidup kita. Dan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, bawalah diri kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, sehingga Tuhan akan membawa kita ke perspektif yang baru. Dan kita bisa dengan percaya diri menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang menolong kami, yang menerangi hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan kami bisa menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan kami mau Tuhan firman-Mu bukan hanya kami dengar dan kami ketahui, namun kami mau berjalan bersama dengan firman-Mu. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mau menikmati firman Tuhan yang berkuasa dan firman Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu jika kami berjalan sendiri. Namun saat kami bersama dengan Engkau, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan masalah apapun yang ada di depan kami, saat Engkau menerangi kami, saat Engkau menjadi keselamatan kami, saat Engkau menjadi benteng hidup kami, maka kami sanggup melakukannya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua segala yang ada buktikan cinta-Mu. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat
lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua skala yang ada buktikan cinta-Mu. Bapakku, Bapakku, Bapa yang ku cinta, yang selalu ku rindu.